Hey, kamu pernah nggak sih mikir dari mana sih asal-usul Candi Borobudur yang megah itu? Atau mungkin kamu cuma tahu, itu kan Candi Buddha di Jawa Tengah. Tapi tunggu dulu, cerita sebenarnya di balik candi ini jauh lebih keren dan penuh misteri daripada yang kamu bayangkan. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam cerita aslinya, coba bayangin dulu, bagaimana sih orang zaman dulu bisa bikin bangunan raksasa yang bentuknya kayak mandala raksasa, rapi banget, dan penuh simbol yang rumit. Apa mereka cuma asal bikin atau ada filosofi dalam setiap batu yang disusun? Bentuk candi ini unik banget. Dari atas, bentuknya kayak mandala, simbol alam semesta dalam ajaran Buddha. Ada 3 bagian utama yang mewakili perjalanan spiritual manusia. Kamadhatu, dunia hasrat, Rupadhatu, dunia bentuk, dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Jadi saat kamu naik ke atas candi, itu bukan cuma naik tangga, tapi juga simbol perjalanan menuju pencerahan. Mindset orang zaman dulu tuh ternyata udah filosofis banget ya. Yang gak kalah keren, Borobudur itu punya sistem drainase yang luar biasa. Ada lubang-lubang kecil buat ngalirin air hujan biar gak merusak struktur candi. Arsiteknya udah mikir sejauh itu. Bahkan teknik interlock buat nyatuin batunya bikin bangunan ini tahan gempa dan cuaca ekstrim selama ribuan tahun. Nah, disinilah letak keunikannya. Borobudur itu bukan cuma sekedar candi biasa, melainkan sebuah buku batu terbesar yang menceritakan perjalanan spiritual umat Buddha. Tapi kenapa bisa ada di Jawa Tengah Indonesia? Kok bisa? Budaya India bisa begitu kental sampai membentuk candi seindah ini? Yuk, kita ulik dari awal. Pertama-tama, kita harus paham dulu soal zaman dan kerajaan yang bikin Borobudur, yaitu kerajaan Shailendra di abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Kerajaan ini memang dikenal banget karena kekuatan politik dan budayanya yang sangat maju. Tapi yang bikin penasaran adalah, kenapa Shailendra tertarik banget sama Buddhisme? Apakah cuma soal agama atau ada alasan lain yang lebih dalam? Fakta menariknya, beberapa sejarawan menduga kerajaan Shailendra itu punya hubungan erat dengan kerajaan di India Selatan dan Sriwijaya, kerajaan maritim besar di Sumatera. Jadi Borobudur itu bukan cuma simbol keagamaan, tapi juga lambang persatuan kekuatan maritim dan budaya yang melebur dari berbagai wilayah. Sekarang coba bayangin bagaimana cara mereka membangun Borobudur tanpa teknologi modern. Gimana mereka ngangkut batu-batu seberat itu? Ada teori yang bilang mereka pakai sistem perahu di sungai dan kerja gotong royong yang sangat rapi. Kerjaannya bisa sampai bertahun-tahun loh. Tapi ada satu misteri yang masih jadi perdebatan para ahli. Siapa sebenarnya arsitek Borobudur? Ada yang bilang mungkin seorang Brahmana atau pendeta Buddha yang sangat pintar dan paham ilmu geometri dan astronomi. Bahkan ada teori yang bilang candi ini juga mengandung simbol kalender kuno yang mengatur waktu dan musim. Ngomong-ngomong soal simbol, jangan lewatkan relief di dinding Borobudur. Mereka bukan cuma gambar-gambar biasa, tapi cerita epik dari ajaran Buddha yang dikemas dalam bentuk visual yang gampang dicerna. Kalau kamu perhatiin, itu seperti sebuah buku cerita raksasa yang bisa dibaca sambil jalan keliling candi. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Borobudur sempat terkubur oleh abu vulkanik dan hutan belantara selama ratusan tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-19. Bayangin aja, selama itu juga sejarah dan cerita candi ini hampir hilang begitu saja. Jadi, dari mana sih asal-usul Borobudur? Dari perpaduan budaya, politik, spiritual, dan teknologi kuno yang bikin candi ini jadi salah satu keajaiban dunia. Dan yang paling keren, sampai sekarang Borobudur tetap jadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang harus kita jaga dan banggakan. Kalau kamu suka cerita sejarah yang penuh misteri dan makna kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Karena aku bakal kasih kamu cerita-cerita unik lainnya tentang sejarah, budaya, dan hal-hal keren dari Indonesia yang jarang orang tahu. Thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.